Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Ramah, kita berjumpa kembali di dalam analisis Minggu Timur Tengah. Pada hari ini saya menulis tentang ibadah haji di masa pandemi. Saya sengaja menulis tema ini karena bertepatan dengan ibadah haji yang sangat historis, di mana dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa banyak sekali video yang menayangkan tentang pelaksanaan tawaf di Masjidil Haram, pemandangan yang tidak biasanya karena kita melihat hampir sepanjang tahun, lebih-lebih di musim haji seperti sekarang ini, Masjidil Haram dipenuhi oleh jamaah yang jumlahnya mencapai 2 hingga 3 juta umat muslim. Tetapi khusus tahun ini Arab Saudi menggelar ibadah haji hanya untuk 1.000 orang yang diperuntukkan bagi warga Arab Saudi yang sembuh dari COVID sebagai hadiah, dan bagi warga asing yang tinggal di Arab Saudi yang kita kenal dengan Al-Muqimun, dan kalau tidak salah warga Indonesia yang ikut serta dalam ibadah haji di masa pandemi ini kurang lebih 3 orang. Nah, tentu kita yang menonton peristiwa bersejarah ini merasa terharu karena ibadah haji di tengah pandemi ini merupakan sebuah momen yang tidak akan terulang kembali, bahkan hingga puluhan, ratusan tahun yang akan datang. Pemerintah Arab Saudi sendiri sebenarnya mempunyai kesempatan untuk tidak menyelenggarakan ibadah haji sama sekali seperti dalam peristiwa-peristiwa pandemi di masa lampau. Tetapi sepertinya pemerintah Arab Saudi mengambil satu kebijakan jalan tengah, yang mana ibadah haji tetap digelar tetapi hanya untuk warga yang sangat terbatas. Maka pelaksananya pun sangat ketat, menggunakan standar protokol kesehatan yang berlaku. Setiap jamaah yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dikarantina 14 hari sebelum pelaksanaan ibadah dan 14 hari setelah pelaksanaan ibadah. Sedangkan durasi pelaksanaan ibadah hajinya hanya untuk 5 hari saja. Jadi waktunya sangat sempit, dan ziarah ke Madinah juga sepertinya tidak digelar, hanya ibadah haji di Mekah saja. Nah, kita tahu bahwa esensi dari ibadah haji ini adalah, inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Dan disitulah kita melihat bahwa ibadah haji sebenarnya adalah ibadah di mana kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia, adalah hamba Allah yang dhaif. Kita memohon sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh egois, dan tidak boleh fanatis. Lebih-lebih di tengah pandemi ini, yang diperlukan oleh kita semua adalah kebersamaan, kolaborasi, gotong royong, kepedulian terhadap sesama, cita rasa nilai kemanusiaan yang dapat berbagi dengan orang lain. Maka oleh karena itu, haji di tengah masa pandemi ini maknanya sangat luar biasa, bahwa yang bisa menyelesaikan dan mengatasi pandemi ini hanya kebersamaan kita semua. Lebih-lebih kita tahu bahwa dunia yang dulu dianggap sebagai mercusuar ekonomi dunia, satu persatu mulai berguguran dan berjatuhan menghadapi resesi. Lihatlah Malaysia, Hong Kong, Jerman, bahkan juga Amerika akan menghadapi tantangan resesi ini. Kita pun demikian, tidak bisa menghindar dari dampak-dampak ekonomi susulan dari pandemi ini. Maka dari itu, pandemi mengajak kita untuk terus membangun kebersamaan dan gotong royong. Pandemi ini mengajak kita untuk mempunyai kepedulian terhadap sesama, ramah terhadap lingkungan kita, membiasakan kebersihan, dan hanya itulah yang dapat menyelamatkan kita dari jurang kehancuran yang amat dalam. Dan kita tentu sangat beruntung jika dibandingkan dengan negara-negara lain, karena kita masih mempunyai modal sosial, yaitu keguyuban, kebersamaan di antara kita.
Dan saya kira Arab Saudi juga mulai harus mampu menggali nilai-nilai kebersamaan di masa pandemi ini. Terutama konflik dengan Qatar, sejatinya Arab Saudi membuka blokade terhadap Qatar. Bangun kebersamaan dengan negara tetangga. Begitu pula keterlibatan Arab Saudi dalam perang di Yaman. Ini mestinya menjadi pemikiran Arab Saudi agar terus mendorong kebersamaan. Konflik di kawasan sama sekali tidak menguntungkan siapapun, karena konflik hanya akan menyebabkan penderitaan dan luka yang amat dalam. Berapa banyak warga Yaman Utara yang meninggal dunia, mengungsi, kelaparan. Dan begitu pula Qatar yang diblokade dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya ibadah haji di masa pandemi ini dapat membuka hati nurani negara-negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Oleh karena itu, ibadah haji di masa pandemi ini sejatinya membuka kesadaran kolektif kita bahwa kita juga sebagai bangsa harus bersama-sama, harus memperkuat solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan kita. Sebab dalam kebersamaan selalu ada kekuatan. Sebab di dalam kebersamaan selalu ada jalan keluar sebesar apapun masalah yang kita hadapi. Terutama dalam ranah politik yang kita lihat semakin hari semakin penuh dengan hiruk pikuk, di mana keangkuhan, kesombongan, kecongkakan betul-betul mengganjal kita dalam menghadapi pandemi ini. Maka mari kita kembali ke jalan jati diri kebangsaan kita, di mana kebersamaan, kolektivitas seperti ibadah haji ini merupakan salah satu contoh bahwa kita ummatun wahidah, satu umat yang diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi, yang diberi tanggung jawab untuk membangun peradaban yang adiluhung, peradaban yang menjunjung tinggi kemanusiaan, peradaban yang menjunjung tinggi perdamaian, peradaban yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Sungguh ibadah haji ini memuat nilai-nilai yang sangat mulia. Karenanya di tengah pandemi kita harus mengambil pelajaran yang sangat berharga. Lebih-lebih di musim haji ini kita juga memperingati Hari Raya Idul Kurban, di mana di dalamnya menguji kesabaran, menguji pengorbanan kita agar senantiasa beribadah kepada Tuhan secara total, agar senantiasa berbagi kepada sesama. Karena bagi siapapun yang dekat dengan Tuhan, pada hakikatnya dia juga dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sahabat Islam Ramah, itulah kira-kira analisis Timur Tengah minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.